Pada tahun 1996, Komandan Kopassus Prabowo Subianto memimpin operasi pembebasan sandera. Di dalam permasalahan ini juga buat kami tidaklah menjadi persoalan yang baru, oleh karena semua permasalahan yang mungkin terjadi yang mengenai bangsa dan negara Republik Indonesia ini telah kita siapkan perencanaannya. Jadi waktu kejadian itu juga tidak ada rapat staf, tidak ada orang bingung ke sana kemari. Oleh karena cukup dengan membuka file operation nomor sekian, di dalamnya ada envelope. Ini masalah hijack, keadaannya begini, dibuka, sudah diketahui komposisi pasukan ini, komandannya ini, and take off. Mantan Pangkostrat Prabowo Subianto yang kini menjadi calon Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 ternyata sangat mengagumi Panglima ABRI asal Sulawesi Selatan, yaitu M. Yusuf. Bahkan setiap kali Prabowo naik pangkat, mulai dari pangkat kapten hingga Pangkostrat, selalu menghadap M. Yusuf seperti orang tuanya sendiri. Lalu sebenarnya apa yang membuat Prabowo Subianto begitu mengagumi dan mencintai sosok Panglima Yusuf? Untuk seluruh teman-teman pemirsa yang budiman, simak video ini hingga akhir sehingga Anda mengetahui sosok M. Yusuf yang sangat dikagumi oleh Prabowo Subianto. Nah, sebelum kita melanjutkan video ini, seyogia pemirsa yang budiman memberi dukungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa memberi komentar di bawah kolom komentar berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Jenderal M. Yusuf. Inilah sosok Panglima Yusuf yang sangat dikagumi oleh Prabowo Subianto. Dikutip dari tribunmedan.com, kisah Jenderal Muhammad Yusuf, sang penjaga marwah Tentara Nasional Indonesia. Ternyata sang jenderal pernah tampar seorang pengusaha karena temui Presiden Soeharto memakai celana pendek. Sosok M. Yusuf pernah menjabat sebagai Menhangkap Pangap, seorang nomor 1 di militer Indonesia. M. Yusuf diketahui sebagai prajurit yang berasal dari suku Bugis Sulawesi Selatan yang sangat menjaga kehormatan dan marwah TNI. Jenderal bangsawan Bugis ini pernah ikut menumpas pemberontakan RMS di Maluku Selatan. Bukan cuma gebrak meja saat rapat kabinet dengan Presiden Soeharto, Jenderal penjaga marwah TNI ini sempat menampar seorang konglomerat Tionghoa bernama Lim Sing Leong. Gegara menemui Presiden Soeharto cuma memakai celana pendek. Selepas menjadi Pangdam ke-14 Hasanuddin, M. Yusuf ditarik ke kabinet sebagai Menteri Perindustrian Ringan oleh Presiden Soekarno. Setelah itu, Menteri Perindustrian Dasar dari Menteri Perdagangan. Karir itu berlanjut saat Soeharto naik takhta menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Pasca gerakan 30 September 1965, M. Yusuf bersama Jenderal Basuki Rahmat dan Jenderal Amir Mahmud mendatangi Soekarno dan mendesaknya untuk mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Surat itulah yang menjadi legitimasi Soeharto menggantikan Soekarno. Di bawah pemerintahan Soeharto, Yusuf yang punya nama lengkap Andi Muhammad Yusuf Amir bertahan sebagai Menteri Perindustrian hingga tahun 1978. Sementara Basuki dijadikan Menteri Dalam Negeri sejak tahun 1966 sampai meninggal dunia pada 8 Januari tahun 1969. Posisi kemudian diisi Amir Mahmud. Yusuf kembali dikerjakan menjadi perindustrian tepatnya pada tanggal 6 Juni tahun 1968. Atas dasar itulah banyak orang tak menyangka ketika Soeharto mengumumkan sebagai Panglima ABRI Menhangkap Pangap menggantikan Jenderal Maraden Pangabean.
Jenderal M. Yusuf ditunjuk Presiden Soeharto menjadi Panglima ABRI pada Maret tahun 1978. Mengejutkan banyak kalangan. Bukan apa-apa, Yusuf telah 13 tahun tak berdinas di militer. Dibanding Maraden Pengabeian yang digantikan dia, Yusuf telah lengkap karir militernya, terutama di bidang staf dan tutorial. Tetapi siapa yang berani melawan kehendak Soeharto? Tulis Atmadi Sumarjiko dalam buku Jenderal M. Yusuf, Panglima Para Prajurit. Dalam perjalanannya, Muhammad Yusuf dikenal sebagai orang dekat Presiden Soeharto. Sekalipun begitu, David Jenkins dalam tulisannya Soeharto dan Barisan Jenderal Orde Baru, Rezim Militer Indonesia pada tahun 1975, tahun 1983, menggemparkan Yusuf masih sebagai jenderal lingkaran Soeharto. Popularitas Jenderal Muhammad Yusuf sebagai orang nomor 1 di ABRI melesat cepat. Dia dianggap bisa menerjemahkan tugas yang diberikan langsung oleh Soeharto, yakni menunggal dengan rakyat. Tak hanya itu, mantan ajudan Kahar Musakar ini juga dikenal sangat dekat dengan prajurit. Popularitas itulah ternyata memiliki dampak latar terlalu sukses jaringan intelijen Soeharto yang dimotori Letnan Jenderal Leonardus Biyamin Mordani. Memasuk informasi ke istana, Yusuf dinilai memilih ambisi politik. Muncullah informasi intelijen menyebut Nia Yusuf menggalang kekuatan internal untuk menjadi presiden. Ini terbaca dan seringnya dia mengunjungi barak-barak prajurit serta perhatiannya yang besar terhadap kesejahteraan dan kelengkapan prajurit waktu itu. Diduga Jenderal Yusuf sedang melakukan penggalangan kekuatan persis yang dilakukan Jenderal Sumitro sebelum peristiwa meletus. Bedanya Sumitro berorasi di kampus-kampus. Ditulis Apamudi dalam buku Sintong dan Prabowo, dari kudeta LB Mardani sampai kudeta Prabowo Subianto. Kasakusuk makin kencang. Yusuf bahkan dirumorkan memberikan kenaikan pangkat langsung di lapangan bagi prajurit yang berprestasi. Demi menggerak popularitasnya, Soeharto tak tinggal diam dengar isu tersebut dari Mordani. Pada suatu malam, kata Atmaji, Soeharto mengumpulkan sejumlah pejabat tinggi di Jalan Cendana, kediamannya. Pertemuan ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah kenegaraan. Mereka dipanggil menghadap antara lain Mensesnek Sudarmono, Sekap Mardion Sintel Hankam, Letnan Jenderal Meni Bordani, Mendagri Amir Mahmud, dan juga Jenderal Muhammad Yusuf. Dalam pertemuan itu, Amir Mahmud membuka suara lantang adanya suara-suara mengenai popularitas Jenderal Muhammad Yusuf. Diungkit pula tentang isu ambisi politiknya. Dengan demikian, hal itu perlu ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Tiba-tiba, Jenderal Muhammad Yusuf mendobrak meja di depan Soeharto hingga meja tersebut terbelah menjadi dua. Bohong, itu tak benar semua, kata dia dengan tegas dan keras di hadapan Soeharto dan kabinetnya. Saya diminta menjadi Menhangkap Pangap karena perintah Bapak Presiden. Saya ini orang Bugis, jadi saya sendiri tidak tahu arti kemandulangan yang berbahasa Jawa itu. Tapi saya laksanakan perintah sebaik-baiknya tanpa tujuan apa-apa, ucap Jenderal Muhammad Yusuf dengan lantang dan keras. Dalam rapat tersebut, Yusuf pun membelah diri dengan mengatakan bahwa dia hanya mencoba menjalankan perintah sebaik-baiknya untuk Soeharto. Murka Jenderal Muhammad Yusuf membuat semua orang hadir di ruangan kaget. Mereka terdiam. Belum pernah ada orang yang berani menobrak meja di hadapan Presiden Soeharto seperti yang dilakukan Jenderal Muhammad Yusuf. Pak Harto yang lantas memecah kekuatan itu dengan nada dalam. Dia smiling grand. Ia menyudahi rapat. Sudah, ya sudah. Karena suasana tidak memungkinkan lagi, rapat kita akhiri sampai sekian saja, ujar Presiden Soeharto waktu itu.
Menurut kesaksian Atmaji, peristiwa gebrak meja di hadapan presiden itu menjadi titik terendah hubungan mereka berdua. Jenderal Muhammad Yusuf tidak pernah mau menghadiri rapat kabinet di gedung Bergeraha setelah itu. Pada tahun 1983, Soeharto memberitahu Jenderal Muhammad Yusuf bahwa akhir jabatan Pangap akan berakhir pada April. Dia sekaligus memberitahukan setelah menyiapkan pengganti, sosok tersebut tak lain adalah Beni Murdani. Yusuf tak terkejut dengan pemberitahuan itu. Dia juga sudah menolak saat ditawari tetap di kabinet sebagai Menhankap. Sejak itu, tulisan Atmaji, Menhankap Pangap Jenderal Muhammad Yusuf tak pernah mau menghadiri rapat di kabinet Bina Graha. Dia selalu mengutus wakil Pangap dan Panglima Kop Intip laksanakan Sudarmot terhadap Yusuf. Soeharto terkesan menaruh hormat tersendiri. Dia juga seolah tak berkutik ketika sejumlah jenderal pilihannya dicopot oleh Jenderal Muhammad Yusuf. Meski hubungan dengan Soeharto menjadi dingin, Jenderal Muhammad Yusuf tetap mengisi jabatan strategis di pemerintahan. Pada tahun 1983, Soeharto menggeser posisi Menteri Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan hingga tahun 1993. Sebagai Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan BPK, selepas menjadi Menhankap Pangap, Jenderal Muhammad Yusuf pun masih mendapatkan perhatian tersendiri dari Soeharto. Ketika pada suatu malam dia ingin menghadap Soeharto oleh ajudan Kolonel Wiranto, dijadwalkan di waktu lain karena dalam peristiwa presiden sudah ada agenda dengan Panglima ABRI dan para kepala staf. "Hei Wiranto, kau sampaikan saja kepada presidenmu bahwa Pak Yusuf mau menghadap malam ini," lantang ucapan M. Yusuf terhadap Wiranto. Soeharto menerima laporan tersebut sambil tertawa, berujar, "Kalau Pak Yusuf yang meminta, berarti pasti itu penting. Biar Panglima menunggu setelah acara saya dengan Pak Yusuf selesai," ucap Soeharto kepada Wiranto. Setelah itu, Wiranto geleng-geleng kepala. Antara hubungan Pak Harto dan juga M. Yusuf sangat dekat, ibarat saudara. Setelah itu, menjabat sebagai Kepala BPK, M. Yusuf memilih pulang kampung. Setelah tidak menjabat lagi sebagai Kepala BPK, Jenderal Muhammad Yusuf memilih pulang kampung ke Makassar. M. Yusuf pun menghembuskan nafas terakhirnya di kampung halamannya di Makassar pada 8 September tahun 2004 pada usia 76 tahun. Cerita M. Yusuf ngebrak meja saat rapat kabinet di hadapan Presiden Soeharto juga ditulis oleh pengamat militer Salim Said dalam buku 30 tahun pemerintahan otoriter Soeharto. Bukan cuma gebrak meja di tengah rapat kabinet dengan Presiden Soeharto, Jenderal penjaga marwah TNI ini sempat menampar konglomerat Tionghoa bernama Lim Sin Leung. Gegara menemui presiden cuma memakai celana pendek. Pada masa itu, pada dua di antaranya yang pernah menegur dan memerahi konglomerat Lim Sin Leung, yaitu Letnan Jenderal HR Darsono dan juga kemudian Jenderal Muhammad Yusuf. Jenderal HR Darsono saat menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Bangkok memerahi Lim Sin Leung karena berperilaku seenaknya ketika bertemu ke kedutaan untuk menemuinya. HR Darsono tidak peduli Lim Sin Leung sahabat Soeharto atau siapa. Bukan cuma Leung, Jenderal Alamsyah yang saat itu menjadi salah satu menteri di kabinet Soeharto pun pernah ditegur HR Darsono akibat perilaku anak istrinya yang sang menteri yang membuat masalah di Bangkok waktu itu. Yang lebih menarik dalam cerita mengenai teguran Menhankap Pangap Jenderal Muhammad Yusuf kepada Lim Sin Leung yang datang ke kediaman Presiden Soeharto dengan memakai celana pendek seenak jidat. Pada pagi jam 8, sebuah mobil masuk komplek kawasan Cendana, kediaman Presiden RI Soeharto. Ternyata tamu yang turun dari sebuah Jeep Mercy tersebut bukanlah menteri atau pejabat penting negara, tetapi justru seorang pengusaha teman ngopi Pak Harto. Taipan yang dikenal sebagai konglomerat Taipan itu
dan pemilik Bank BCA dan sejumlah bisnis raksasa itu bernama Lim Sin Leong. Hanya dengan menggunakan celana pendek santai, bos sejumlah konglomerat Indonesia itu terlihat begitu santai memasuki kediaman Presiden Soeharto. Pengusaha dan konglomerat yang dikenal dekat dengan Pak Harto itu dipersilahkan menunggu oleh ajudan Presiden Republik Indonesia. Dari jadwal Presiden Soeharto, diagendakan akan menerima beberapa orang tamu pagi itu, diantaranya adalah Menhangka Pangap Jenderal Muhammad Yusuf. Selang tidak beberapa lama, Lim Sin Leong duduk menunggu. Panggilan masuk, tiba-tiba rombongan mobil membawa Menhangka Pangap masuk. Ketika Jenderal Muhammad Yusuf ke cendana, disinilah ia berpepesan dengan Lim Sin Leong yang berpakai celana pendek tersebut. Jenderal Muhammad Yusuf menyapa dengan gaya bahasa khas Makassarnya. "You mau kemana?" tanya ke Leong. "Gua mau menghadap presiden," sahutnya. Langsung Jenderal Muhammad Yusuf naik pitam, mukanya merah ketika itu. Dia panggil orang tersebut di hadapannya. Jenderal Muhammad Yusuf sendiri itu dalam kondisi mengenakan PDH, pakaian dinas harian, jabatan Menhangka Pangap, yang memegang tongkat komando. Lim Sin Leong datang ke hadapannya dengan menggunakan celana pendek tersebut, langsung ditampar dan digebrak perutnya oleh Jenderal Muhammad Yusuf hingga tersungkur di tanah. "Kurang ajar kamu ya. Kamu tahu itu kamu mau menghadap siapa dengan menggunakan celana tidak sopan begini?" teriak Jenderal Muhammad Yusuf terus memegang leher Lim Sin Leong. "Ampun, maaf Jenderal, ampun, gua minta ampun Jenderal," sambil memegang wajahnya yang baru saja ditempeleng oleh orang nomor 1 di militer Indonesia. "Lain kali kalau kalian pakai celana pendek begini menghadap presiden, saya tanam kamu hidup-hidup," teriak Jenderal Muhammad Yusuf dengan logat khas Bugisnya. Akhirnya Lim Sin Leong pergi, batal menghadap Presiden Soeharto karena diusir langsung oleh Jenderal Muhammad Yusuf dari cendana. Itulah tadi teman-teman pemirsa yang budiman, sosok Jenderal Muhammad Yusuf yang sangat dikagumi oleh Prabowo Subianto. Pak Prabowo pun menjadikan M. Yusuf sebagai orang tuanya. Setiap kali Jenderal Prabowo naik pangkat mulai dari pangkat kapten hingga pangkostrat, selalu menghadap Jenderal Muhammad Yusuf dan meminta doanya, sehingga karir-karir Prabowo bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya, setidaknya seperti M. Yusuf. Nah, sebelum kami mengakhiri, kami memohon kepada seluruh pemirsa agar memberikan masukan dan koreksinya di video kami di channel YouTube Faktual News 77. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas antusias dan tontonan semua pemirsa yang budiman. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.